warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi ayati kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah yaumil qiyamah. Wa qala Rasulullah as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah mukhlisan fi qalbihi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad Syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallimun ala dawam. Jibril, Mikail, Israfil, Idrail, Munkar wa Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril, Mikail, Israfil, Idrail, Munkar wa Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Allah
Hadratil kiram wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Al Mujahidin Petukangan beserta pengurus yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga kesehatannya, Allah panjangin umurnya, Allah gampangin semua urusannya, berkah rumah tangganya, keturunannya mudah-mudahan Allah jadikan keturunan yang soleh dan solehah. Bila khusus segenap para sepuh, para bini sepuh, para orang tua, tokoh masyarakat, wabil khusus para alim ulama, para ustadz, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru yang mohon maaf kagak bisa saya sebutin atu-atu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Kita doain para sepuh, para orang tua, para guru, para alim ulama, para kiai, para ajengan yang ikut hadir duduk bersama kita di pagi hari ini. Kita doain mudah-mudahan ilmunya biar makin tambah berkah. Kita doain mudah-mudahan awaknya biar pada sehat, umurnya biar pada panjang, duitnya biar pada banyak, keluarganya pada berkah, mudah-mudahan wafatnya husnul khotimah. Tak ketinggalan yang saya hormati jamaah sholat subuh berjamaah, ibu bapak yang alhamdulillah masih tetap istiqomah. Mudah-mudahan keistiqomahan kita berbuah keberkahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan awak sehat, panjang umur kita, berkah buat taat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan berkah yang kita rasakan di Masjid Jami Al Mujahidin ini ikut dengan kita pulang nanti ke rumah masing-masing, sehingga keberkahan itu memberkahi rumah tangga kita dan Allah jadikan anak cucu keturunan kita keturunan yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan keberkahan itu menyertai hingga akhir hayat kita, sehingga Allah memberikan kebahagiaan di penghujung hidup kita dengan memberikan kesempatan wafat husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpanjang kalam, langsung saja syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita di berbagai nikmat anugerah, baik nikmat iman Islam maupun nikmat sehat walafiat, yang alhamdulillah dari nikmat tersebut sehingga lahir dan tercipta nikmat kesempatan buat kita, yang alhamdulillah kesempatan itu kita masih bisa sempat bertatap muka, bermuajahah, bermuhasyafah, istiqomah di Masjid Jami Al Mujahidin ini dalam rangka sholat subuh berjamaah sekaligus taklim pengajian. Mudah-mudahan sholat subuh sekaligus pengajian pada kesempatan hari ini melahirkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada sebuah nasihat yang begitu indah yang ditorehkan dalam kalam Ibnu Athaillah Asy-Syakandari dalam kitab Al-Hikam. Beliau pernah mengatakan, iza aradta an ta'rifa qadraka indallah fanzur fima zayukimu, yang artinya pesan indah dari Ibnu Athaillah ini. Beliau mengatakan, iza aradta an ta'rifa qadraka indallah, kalau kita pengen tahu di mana derajat kita di sisi Allah, kalau kita pengen tahu di mana posisi kita di hadapan Allah, kalau kita pengen tahu di mana keberadaan kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, fanzur fi mazayukimu, maka lihatlah saat ini Allah meletakkan dan mendudukanmu di mana. Artinya adalah ketika kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah saat ini Allah meletakkan dan menaruh kita di mana.
Kalau seandainya pagi hari ini Allah menempatkan kita, Allah mendudukan kita, Allah senantiasa mengantarkan kita berada duduk di mahfalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat yang kita pakai salat berjamaah, yang kita teruskan dengan talim pengajian dalam kacamata alim ulama merupakan mahfalah yang dimuliakan atau tempat yang dimuliakan oleh Allah, yang isinya adalah orang-orang yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jadi kalau hari ini kita berada dan ditempatkan oleh Allah di mahfalah yang dimuliakan oleh Allah, hakikatnya hari ini kita sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gampangnya mah begini, Pok. Kalau kaki kita enteng rasanya, gampang rasanya kita pakai belangkah ke masjid. Kalau kaki kita romana gampang banget, enteng banget kita pakai ngelangkah ke tempat pengajian. Kalau kaki kita romana gampang banget, enteng banget kita pakai melangkah ke tempat-tempat ibadah. Hakikatnya Allah sedang menempatkan dan menuntut kita di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau Romana punya kaki berat banget dipakai berangkat ke masjid, Romana kalau punya kaki Romana males banget, berat banget dipakai nindak ke masjid. Padahal kadang-kadang masjid di bibir mata, di pelataran rumah, di samping rumah, neglak banget dari rumah. Kadang-kadang itu toa, itu speaker mencorong ke jendela rumah kita. Mulai dari tahrim suaranya itu sambatan masuk ke kamar kita. Lagi pules mata kita sampai melek tuh suara tahrim aki-aki ya. Masya Allah, tuh aki-aki dari jam 4 udah tahrim di Masjid Al-Mujahidin. Ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Kedengeran itu tahrim ke rumah, masuk ke dalam kamar, nemplok di kuping sampai mata kita melek. Tapi Romana awak berat banget dipakai bangun. Tapi Romana kaki males berat banget dipakai nindak ke masjid. Padahal mah orang nyampe 100 meter acang. Kalau kaki Romana berat banget dipakai nindak ke masjid, kaki Romana berat banget dipakai nyampe ke pengajian, kaki Romana berat banget dipakai buat ibadah. Itu ciri tanda Allah sedang menjauhkan kita dari kemuliaannya. Na'udzubillahi min. Jadi kudu bersyukur kita. Bersyukur ngapa? Ada orang-orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita senantiasa dianjurkan, diajarkan ketika kita memulai segala sesuatunya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oleh santri salafiyah itu dijelaskan, didefinisikan dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Semua juga dikasih, kagak ada yang kagak dikasih sama Allah. Benar apa benar? Yang sehat apa namanya, yang miskin dikasih, yang kaya dikasih, yang sembayang dikasih, yang kagak sembayang dikasih, yang ngaji dikasih, yang ora tahu ngaji dikasih. Bahkan kadang-kadang banyakan yang ora tahu sembayang dikasihnya. Malah kadang-kadang banyakan yang ora tahu ngaji dikasihnya. Bahkan kadang-kadang yang orang tahu nurut, yang orang tahu taat sama Allah lebih banyak dibaginya ketimbang kita yang sumbang-sumbal tunggang-tunggi sama Allah. Bener apa bener? Bicara Ar-Rahman yang Maha Pengasih, semuanya dikasih. Yang Islam dikasih, yang non-Islam dikasih, yang mau sembahyang dikasih, yang orang tahu sembahyang dikasih, yang ngaji semuanya dikasih. Tapi ingat Allah juga punya Ar-Rahim. Apa Ar-Rahim? Yang Maha Penyayang. Bisa jadi yang dibagi belum tentuan jadi sayang. Benar apa benar? Semuanya dibagi, semua dibagi. Bicara ya Allah yang Maha Pengasih, semuanya dikasih. Karena Allah mah nggak pilih kasih. Tapi kalau bicara Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, orang semuanya disayang sama Allah.
Nah kita yang pagi hari ini alhamdulillah romana kaki enteng dipakai nindak ke masjid, romana enteng dipakai jalan ke pengajian, ini termasuk orang-orang yang mendapatkan rohimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa kalau orang dulu mah kita habis sembahyang subuh, ya orang lantas ngapa-ngapain beres sembahyang subuh, megangnya apa cabak cebek Al-Qur'an, kebat-kebet Quran kita baca. Orang dulu nyambutnya deres Quran. Dapat 5 ain kita baca, kalimat 1 juz ora. Emang apa? Matahari keburu nongtot. Tanderas baca Quran dapat 3-5 ain. Itu tasbih yang kita cantelin di kusen pintu kamar ya. Pintu kamar kita bawa pintu, makanya hordeng doangan yang belang-belang warna merah, belanga kuning. Yang kadang-kadang bahannya bukan beludru, bahan wol tuh yang tebel banget ya. Kita ambil tuh tasbih, emang boleh mungutin, boleh ngumpulin ya. Yang atu hijau, yang atu merah, yang atu ungu. Itu tasbih warna-warni, kata pelangi bukan. Tapi alhamdulillah biar katutu tasbih belang bentong warnanya, orang pernah ketinggalan beres sembahyang subuh kita pencetin apa baik kita baca. Bener apa bener? Entar dia habis mencetin tasbih kita jikir di sembahyang subuh, Quran udah baca, tasbih jikir udah segala macam, matahari udah mulai nongtot, ngapain kita? Kita ablag-ablagin pintu, kita ablag jendela, kita ablag hordeng, kita ablag. Bener apa benar? Kalau kata orang dulu mah biar udara bersih, oksigen masuk, hakikatnya pada pagi hari diawali dengan sholat, diawali dengan baca Quran, diawali dengan tasbih, malaikat rahmat pada nyabak datang ke rumah kita. Ngan orang tua kita dulu simbolnya apa? Habis sembahyang subuh ngaji deres Quran, baca tasbih, pintu dia ablag, jendela dia ablag. Alasannya biar udara masuk, biar matahari pagi masuk, hakikatnya malaikat rahmat ikut masuk. Beres dia abla ke pojokan, nyomot sapu lidi sama pengki, latar disapuin, kosrak-kosrek. Bener apa bener? Sa'allah Robi orang dulu mah bersih, karena zopatu minal iman, kebersihan daripada iman, rohaniyah dan batiniahnya dijaga. Ustadz sekarang menyang begitu udah orang ada, udah kagak ada. Mengapa tasbih? Orang pulang umroh pada didatengin, pulang haji disamperin, dibagi cenderamata oleh tasbih. Kadang-kadang bakal dikalungin di tangan doang, dipakai tasbihnya ora. Kadang-kadang dikumpulin bakal koleksi. Yang ini dari si anu, yang ini dari si anu, yang ini dari si anu, yang ini dari si anu. Bener apa bener? Dipakai sama ora. Ustadz sekarang mau boro-boro mencetin tasbih, ngapa nyapin latar juga orang, emang udah orang gablek latar. Bener apa bener? Makanya syukur alhamdulillah di Masjid Jami Al-Mujahidin beres sembahyang subuh, orang lantas pulang ngapa? Duduk bareng kita ngaji sama-sama dalam rangka kita berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan hanya walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tapi kita duduk sama-sama, kita membicarakan sesuatu yang mengingatkan diri kita kepada Allah. Hakikatnya kita duduk sama-sama ini kita lagi zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya pantas kalau Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Orang-orang yang beriman, maka berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu kepada Allah di siang dan di sore hari. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pantas ketika suatu ketika Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman. Cuman kebangetan sayang sama kucing. Suatu ketika Abdurrahman saking sayang banget sama kucing, dia lagi zikir sama Allah. Begitu dia lagi zikir, biasa dia kalau lagi duduk itu pas lempengan sila, ini baju gamisnya diream. Tahu diream? Diream.
Kalau kata orang petukangan direap, kalau kata bahasa kita digelar. Itu Abu Abdurrahman asal jikirama Allah itu begitu deprok, begitu sila. Ini ujung depan baju gamisnya orang petukangan bilang direap. Kalau bahasa kita mah digelar begitu tuh. Begitu pas lagi digelar, nongol kucing. Duduk di gamisnya Abu Abdurrahman tersebut. Begitu dia habis zikir mau sembahyang, begitu mau sembahyang kucing tidur. Saking sayangnya sama kucing tuh baju gamis sampai disobek, disebet. Kalau kata bahasa kita mah dibonglakin separuh lempengan kucing tuh dia gunting. Saking sayangnya sama kucing. Kucing tidur di baju gamisnya. Dia mau sembahyang takut membangunin kucing. Dia potong itu baju gamisnya. Semenjak itulah Abu Abdurrahman namanya itu dapat, kalau kata kita mendapat poyokan dari Rasulullah, dipanggilnya Abu Hurairah, artinya babanya kucing. Tuh, jadi Abu Hurairah suatu ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bisafatika yaumal qiyamah?" Ya Rasul, saya mau nanya, siapakah orang entar di hari kiamat yang sangat girang banget? Siapa orang yang paling senang, paling bahagia, paling gembira mendapatkan syafaatmu kelak di yaumil kiamah? Siapa ya Rasulullah? Qala Rasulullah. Rasul berkata, as'adun nas bisafaati yaumal kiamah. Orang yang paling girang, orang yang paling senang, orang yang paling bahagia, orang yang paling gembira entar di akhirat dengan meraih syafaatku, man qala la ilaha illallah mukhlishan fi qalbihi, orang yang ngucapin kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ikhlas dari hatinya, insya Allah. Bahkan dikisahkan dalam kitab Zubdatul Wa'izin, dikisah dan diceritakan, innallaha ta'ala khalaqa amudun fil arsi. Allah menciptakan sebuah tiang di aras. Itu aneh tapi nyata. Dikisahkan dalam kitab Zubdatul Wa'izin, Allah menciptakan sebuah tiang di aras, di antara arasnya Allah Subhanahu wa taala. Idza kana man qala la ilaha illallah, apabila ada umat Nabi Muhammad yang ngucapin kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fatahriku hadzal amudun, maka itu tiang bergetar, orang mau berhenti. Setiap kali ada umat Nabi Muhammad yang ngucapin kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu tiang fatahriku hadzal amud, itu tiang bergetar, bergoyang baik, bergetar baik. Allah akhirnya negur amat tiang, ya amud uskun, ya amud, diam engkau wahai tiang. Itu tiang orang mau berhenti, itu tiang malah nyautin, ya Allah, kaifa askunu, bagaimana aku mau diam sementara fa anta lam taghfiru liqailiha, sementara engkau belum mengampuni dosa-dosa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu tiang ngancem sama Allah. Bagaimana saya mau diem? Emang apa? Ada umat Nabi Muhammad habis sembahyang subuh dia pada zikir, habis sembahyang subuh dia mencetin tasbih, habis beres sembahyang dia zikir sama Allah. Kata tuh tiang, saya orang bakalan diem. Kata tuh tiang, sebelum apa? Sebelum kau ampuni fa anta lam taghfiru liqailiha, karena engkau belum mengampuni dosa orang yang menunjukkan dua kalimat syahadat tersebut. Tuh kata Allah, masyaallah ya amud qad ghafartu liqailiha, aku telah mengampuni dosa umat Nabi Muhammad yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kita udah bukan anak muda lagi, Bang. Kita udah bukan anak muda lagi ya po ya. Apalagi pala kita, umur kita palanya udah pala 4, ada yang pala 5, ada yang pala 6, ada yang pala 7, ada yang pala 8, bonusnya udah kebanyakan. Orang wayah kayak kita udah mau menggerib, kalau bahasa orang tua dulu mah. Umur kita udah menggerib.
Ngapa menggerib? Udah mau malam, udah mau gelap, udah mau ngabisin. Bener apa bener? Makanya makan kalau orang hidup ibarat hari, ada pagi, ada siang, kita nyebutnya tengah hari, ada siang, ada nyorein. Ini kita udah nyorein kok, Bang. Pagi orang baru pada melek mata, baru pada jol keluar dari rumah, ibarat manusia baru nongol, baru dibrojolin dari perut emaknya, bereset kecopok, wah, wah, wah. Naik dari pagi ke siang, waktunya kita kerja dah tuh, nyari ngumpulin apa yang kita pengen, apa yang kita harapin ya. Sa'allahu Rabbi. Siang lewat, sekarang udah nyorein mau menggerib. Kita udah tua, siang waktunya kerja, nyari apa yang kita pengen, apa yang kita harapin. Sekarang kita udah waktu, maksudnya masuk maghrib, udah mau menggerib, kita udah pada tua. Kalau seandainya usia kita udah di pala 4, yang 40, yang 50, yang 60, yang 70, kalau ngejar perkara dunia kita orang berhasil. Urusan dunia kita udah dapat, udah jangan diudak-udak. Kalau umur pala udah 4. Kalau umur udah 50-an, umur udah 60-an, umur udah 70-an, apalagi yang 20-an, ngejar dunia masih juga belum dapat, pengen kaya masih belangsak-belangsak, udah jangan diudak-udak. Emang apa? Udah wayangnya ketika Allah peringatkan, Rasul peringatkan kita, usia masuk usia 40, maka udah tinggalkan perkara dunia, fokuslah dengan akhiratmu. Kalau bahasa kita mah udah bukan wayangnya nyari senang kita mah. Bener-bener di umur kita udah bukan wayanya nyari senang. Kalau bicara bangor yang model apa yang belum kita lakonin. Kalau bicara kita mama brengsek yang model apa yang belum kita lakonin. Karena di usia kita udah bukan lagi mikirin senang. Di umur kita yang kita kejar, yang kita pikirin adalah ketenangan. Bener-bener. Karena hakikatnya orang senang belum tentuan artinya tenang. Kadang-kadang kan senang nih mata kita, nipu nih yang mata yang ini nih. Karena kadang-kadang kita menilai segala sesuatunya pakai mata yang ini, maka yang mata yang ini sebutnya basor. Kalau kita ngelihatnya pakai mata hati namanya basir. Ini kadang kalau kita ngelihatnya pakai mata yang ini namanya basor. Kalau ngelihat pakai mata hati namanya basir. Ini mata yang ini sering banget nipu, senang kelihatan kita, kan belum tentu dalamnya dia senang. Bener apa bener? Oh no, katanya si Beno hidup senang banget dia mah, orang ada susahnya. Mengapa po? Lah dia mau kerja ya pekerjaan dia mah healing. Menghiling apaan sih po? Jalan-jalan no katanya. Anuan dia makanya ya pelesiran baik. Padahal makan tuh healing bukan pelesiran, bukan jalan-jalan po. Kalau punya handphone ketik dari handphone. Google healing apaan sih healing? Entar tuh si Google nyautin. Healing adalah pengobatan alternatif bagi mereka yang terjangkit gangguan jiwa. Lah bener-bener po bang, coba dah ketik di handphone dah. Google healing apaan sih healing? Ntar pasti yang nongol itu. Healing adalah pengobatan alternatif bagi mereka yang terjangkit gangguan jiwa, garis miring stres. Jadi kalau ada orang petukangan kerjanya ayang-ayangan baik, ayah-ayahan baik, be jalan-jalan, be traveling, be healing, dia mah lagi gila itu kok. Jadi empok kudunya bersyukur kalau punya laki kagak pernah ngajak jalan-jalan, kagak pernah ngajak liburan, kagak pernah ngajak traveling, kagak pernah ngajak healing. Kudunya empok bersyukur sama laki model begitu. Bukan pelit, buntut gasiran, kutilang pantat kuning, bukan. Itu menunjukkan empok mah belum gila berarti. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ono dia mah kerjaannya katanya si Beno ngayal bae, healing bae, traveling bae katanya. Ono healing aja kerjaannya kata kita. Mengapa takkan begitu po? Kemarin dia baru pulang dari puncak, gue dibagi oleh-oleh alas Bogor udah kayak betis apa tahu. Baru pulang dari puncak, gue dengan dia udah ngayap lagi ke Bandung. Kemarin baru pulang dari Bandung, gue dibeliin peyem. Dia pergi ngayap lagi ke Jogja. Kemarin baru pulang dari Jogja, gue dibeliin wingko babat. Katanya wingko, katanya masal ama brem. Dia udah pergi ngayap lagi ke Bali. Baru kemarin pulang dari Bali, gue dibeliin kain pantai. Pantas dia orang nenek-nenek pakai kain pantai.
Dia udah pergi baik tuh kemana, ke Lombok, baru pulang dari Lombok udah pergi mabur lagi baik ke Singapura segala. Hidupnya senang banget kata kita. Bener. Kata kita yang jalan-jalan katanya hidup senang bet, duitnya orang ada serinya, orang ada putusnya, asal dirogoh kantong yang mana bet duitnya ada. Dia kata begitu ya. Kata kita, masa Allah yang kata kita dia hidupnya senang, keluarganya senang, orang tahu mau utangnya seleher. Bener. Karena orang senang belum tentuan hatinya tenang. Masuk di usia 40, 50, 60, 70, 80, yang kita cari, yang kita kejar, yang kita udah bukan lagi kesenangan. Yang kita cari adalah ketenangan. Bener. Bayang tenang, ngaji tenang, ibadah tenang, hidup tenang. Kata yang nenek ada yang nyeletuk, ya Ustaz, boro-boro gue pengen tenang. Katanya boro-boro gue ada senang apa, bol kiong, lancip katanya. Mengabelakkan seumuran gue mah kudunya nenek-nenek maki hidup senang. Gue mah punya anak 3. Pikiran gue mah alhamdulillah anak 3-3-nya udah gue kawinin. Yang paling gede dapetin bini orang Karang Tengah. Gue jualin tanah 100 meter, gue tanggapin orkes SK. Anak yang nomor 2 dapat orang Cipadu Gang Sao, perempatan dekat Masjid Al Ikhlas Haji Debler. Emang laki gua habis ngobyek tanah, jual tanah gang masjid, dapat obyekan dah tuh komisinya sampai 1 M. Gua tanggapin pamilis, tamu bintang tamunya Yusnia Jebro. Anak yang bontot yang nomor 3 dapat bocah kejaksaan dekat rumah Jemerpuah. Gua pestain di gedong, kan begitu ya. Pikiran gua mah anak udah 3-3-nya udah gua kawinin, gua udah bebas, udah enak, udah tenang, anteng ngaji, tenang ibadah. Ora tau mah Ustaz ngapa gua diurugin cucu. Bener apa bener? Ayo lihat dan nenek-nenek udah kayak Debbie Sister gini hari. Anak yang gede anak keempat, alasannya lakinya ke kantor, bininya kerja di mana, di Matahari. Anak keempat dititipin di rumah emak. Adiknya yang kawin sama orang Gang Sao Cipadu anak keempat. Alasannya apa? Lakinya ngojek, bininya jahit. Ditaruh di rumah emak. Udah berapa? Udah 8. Anak yang bontot yang tahun kemarin kita kawinin nama orang kejaksaan dekat Haji Merpuah, masalah punya bini kayak kucing sekali beranak kembar 4. Ditaruh di rumah emak. Udah berapa? Udah 12 lah, kan kayak kesebelasan sepak bola. Nah itu akhirnya rumah nyainya, rumah buah-buahnya aturan enak, sepi, anteng, tenang buat mbayang, buat ibadah. Akhirnya recet rame buat kayak kandang bebek. Emaknya boro-boro mau tenang mbayang, cucu ditaruh di rumah emaknya semua. Lah kan emaknya mau sembayang juga kayak capung cebok, ora ada tenang-tenangnya, kayak diudak-udak kuntilanak. Asal nyainya emaknya baru sembayang ngasar, Allahu Akbar, itu cucu yang paling bangor, serbu semuanya nyerbu nyanyi lagi maiki mau kena sembayang ngasar. Begitu nyanyi ruku habis bol nyanyi disodok-sodok pakai gagang sapuduk, nyai ayang ya. Begitu nyanyi lagi sujud, Allahu Akbar, nyangatu di leher, nyangatu di pinggang, nyangatu betotin kaki, nyangatu nyeplos ke selangkangan mau kena. Lah katanya lah ilaha illallah Rabbi, ini mau gobel sembayang cucu gua ngempet kedudukan. Bener apa bener? Tuh hadirin jamaah sekalian, makanya udah wayak kita mah nih, udah masuk umur, udah mau menggerib, udah bukan wayanya ngedoa panjang banget minta ya Allah kasih saya rezeki yang banyak kok. Masya Allah udah bukan wayanya. Ya Allah kasih minta rezeki yang banyak, duit yang banyak, yang berkah dari segala arah, yang tidak pernah harus dengan susah payah, yang halal. Udah bukan wayanya, norak. Kalau umur 40, 50, 60, 70, 80 ngedoa masih minta ya Allahumma rzuqna rizqan katsiran, ya Allah kasih rezeki yang banyak ya Allah. Udah bukan wayanya. Di wayah kita umur udah mau masuk maghrib, udah wayanya kita ya Allah berikan hamba kenikmatan dalam taat ibadah kepadamu. Ya Allah berikan hamba kenyamanan dalam salat.
Ya Allah, berikan hamba ketenangan dalam taat ibadah kepadamu ya Allah. Itu kudunya mah yang kita pinta. Udah masuk umur menggerib model kayak kita mah, minta kenyamanan dalam ibadah, minta kenikmatan dalam ibadah, minta ketenangan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu. Masuk di fase umur kita mah wayanya kita sadar kalau ngomongin rezeki mah semuanya udah ditaker sama Allah, udah ditulis, tintanya kering, penanya udah digeletakin sama Allah. Kita belum diberanakin ke dunia, jatah rezeki kita udah ditulis bang. Makanya jangan kebangetan ngoyo. Kalau mudak-mudak rezeki mah ngoyo, tahu ngoyo sumpang sumbel gitu, pala jadi kaki jadi pala, brongosan biar mana kalau udah pengen ngejar dunia. Bener apa bener? Tuh kalau orang pengen nafsu banget ngejar duit, ngejar dunia sampai sebegitu brongosannya, sebegitunya apa namanya ngoyonya, masya Allah Rabbi. Ngapa? Semuanya udah tata kerannya semuanya. Apalagi yang sampai ngejar dunia, nyari kesenangan dunia, sampai lupa taat, lupa sholat, lupa ibadah. Makanya benar kata Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, wajtahiduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kalau ada orang urusan dunia ngejar duit, ngejar banda, ampa segitu sergepnya, ampa segitu getapnya, ampa segitu semangatnya ngejar dunia, ampe apa? Wa taksiruka fima tuliba minka, ampe ngaji ora, sembayang ora, ibadah ora, dunia banyak jauh udah. Kata Ibnu Athaillah, dalilun ala intimasil basirati minka, betapa keras dan hitam serta gelapnya hatimu. Na'udzubillahi min. Jadi wajah umur kita udah pada tua bangka begini, masuk masa fase umur lansia, udah waktunya yang kita minta sama Allah, kekejek sama Allah. Ya Allah, kasih saya kenyamanan dalam ibadah, kasih saya kenikmatan dalam ibadah, berikan saya ketenangan dalam ibadah. Itu karena gini arima yang kita cari ketenangan, yang paling mahal, yang paling susah adalah ketenangan hati. Makanya benar kata Allah, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Kudu banyak zikir sama Allah biar hati kita tenang. Emang apa hati kita biar tenang? Kalau hati kita tenang, ibadah kita teratur. Ibarat orang kalau disuruh begawe sama emaknya, tong bebenah, neng bebenah. Coba anak kita lagi main handphone, lagi nyekrol TikTok baik, lagi nge-lap TikTok baik, emaknya sambatan, yang lagi TikTok baik lu tonton, lagi ngigel orang pugu lagu depan handphone, emang lagu-lagu bukan bebenah sono. Kan saya waktu anak disuruh bebenah sama emaknya ya. Sekarang saya tanya, disuruh bebenah, begitu mau berbenah sambil sewot, hati orang enak. Kira-kira tuh kerjaan beres apa orang? Kerjaan beres apa kagak? Apapun bentuk kerjaannya, apapun bentuk aktivitasnya, kalau tidak didasari hati yang tenang, maka jangan pernah mengharap apa pekerjaan itu akan terselesaikan. Kalau bahasa orang petukangan zaman dulu mah apa juga kalau ngerjain gawean, hatinya orang ikhlas, hatinya orang tenang, kerjaannya orang beklima. Tahu orang beklima? Kalau kata orang lu orang beklima, kerjaan lu orang kepake. Kalau kata kita mah bener apa bener? Tapi apapun pekerjaannya, apapun kesibukan aktivitasnya, dilakukan didasar dengan qalbun sakinah, dengan ketenangan hati, kerjaan beres. Begini beda gampang ngopok, kita ngepel nih, hati kita sewot dongkol, orang terima disuruh ngepel sama emak, kerja selagu-lagunya, akhirnya tuh topo yang bakal ngepel bekas ngumbruk di dapur, bekas kose dan ngelap minyak apa baik, orang dikopyokin lagi, orang dibilas lagi, main ngembrekin di ember, dituangin air, lantas dipakai ngepel. Cobain dah po, beres ngepel ada ubin yang bersih kagak, malah bau bentek. Kan ada yang begitu ya. Beres ngepel bukannya bersih, bau bentak, kadang diinjeknya juga lengket. Bener apa bener? Ngerjainnya kagak make hati. Kenapa? Kerja mah kerja, hati mah sewot. Kerja mah kerja, hati mah dongkol. Kerja mah kerja, hati orang tenang. Sama orang kalau sembahyang mau ibadah apa juga kalau hatinya kagak tenang, ibadahnya orang kepake. Kenapa? Karena pusatnya adalah hati. Makanya pantas bang, banyak orang sembahyang mas sembahyang, tunggang tungging 5 waktu, nyeplos ke masjid Al-Mujahidin, jidatnya sampai pada kapalan, dengkul betis mah pada bengkak, ruku sujud. Begitu keluar dari pintu masjid Al-Mujahidin, mulutnya percis banget kayak orang-orang sembahyang. Ada yang begitu ada. Sembahyang,
tunggang tungging dia mujahidin, dengkinya masih darah orang waras-waras. Sembayang mah sembayang, tunggang tungging berjamaah, tapi mohon maaf, burik hati, busuk hati, dengki, ngiri masih darah sama tetangga beli Pajero, dia minum Panadol. Lakan sembayang, kita lihat dulu yang sembayang awaknya apa hatinya. Ada orang yang sembayang awaknya doang, hatinya ngayap kemana-mana, orang ikut sembayang. Apa bedanya sama senam poco-poco? Benar atau benar? Maka diperlukannya ketenangan hati. Allah mengingatkan, memberikan solusi. Salah satu kunci ketenangan hati, ala bizikrillah tatma'innul. Banyak ingat sama Allah, banyak zikir sama Allah Subhanahu wa taala, bakal tenangin hati. Bahkan gak salah lagi Hasan Al-Basri dalam makalah, dalam ucapan yang pernah diabadikan dalam kitab Nasoihul Ibad karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Dalam kitab Nasoihul Ibad, Hasan Al-Basri pernah mengatakan dalam kalamnya, beliau pernah mengatakan, inna fasada sakinatul qulub citatu asya, ada 6 perkara yang kita kagak sadar merusak ketenangan hati kita. Kata Hasan Al-Basri, kita kagak sadar bang, ada 6 perkara yang kadang kita lakuin, kita kagak sadar itu merusak ketenangan hati kita, terlebih untuk ibadah. Apa penyebabnya? 1, kata Hasan Al-Basri, yazunubuna biroja'i taubat. Kita sengaja berbuat dosa karena ngarep entar juga diampunin. Kita sengaja berbuat dosa. Kenapa? Karena Allah Maha Pemaaf, entar juga dimaafin. Maksudnya adalah ngenteng-ngentengin perbuatan dosa, nganggap remeh perbuatan dosa karena berharap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu. Enggak ada dosa yang besar kecuali yang kecil sering banget dikerjain. Makanya dari kecil kita diajarin itu kalau ngumpulin dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Ngentengin, menganggap sepele, meremehkan perbuatan dosa. Tanpa kita sadar kita meremehkan perbuatan dosa. Walaupun kita berharap dapat ampunan dari Allah, itu membuat hati kita merusak ketenangan hati kita. Na'udzubillahi min. Makanya itu ntar di akhirat dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin, ada orang masuk surga karena ibadahnya yang biasa, sembayangnya biasa, puasanya biasa, sedekahnya biasa aja masuk surga. Tapi ada orang yang ibadahnya dahsyat tapi justru dikerebekin di neraka. Itu kata yang dikerebekin neraka, ada ibadah totalitas ibadah kepadamu, kenapa aku kau lemparkan ke neraka? Kata Allah Subhanahu, makanya kata Ibnu Athaillah, jangan pernah sekali-kali menitik beratkan terhadap amal. Karena orang masuk surga bukan karena amal ibadahnya, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena bacaan Qur'annya, bukan karena zikirnya. Kenapa? Orang masuk surga karena rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok Ustaz begitu? Iya, kenapa? Biar kita tidak merasa bangga dengan ketaatan kita, karena kita kagak pernah tahu sembahyang kita diterima apa kagak. Benar atau benar? Tapi ada orang yang masuk surga biasa-biasa saja, sembahyangnya biasa, puasanya biasa, sedekahnya biasa. Mohon maaf, kenapa? Karena sesuatu yang mungkin dianggap biasa dibiasain. Ini yang disebut dengan istiqomah. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Yang pertama kata Hasan Basri, yang bikin ketenangan hati kita rusak, yang pertama adalah yasnuhuna birojai taubat. Kita menganggap sepele perbuatan dosa karena kita berharap dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang membuat merusak ketenangan hati kita sehingga sulit mendapatkan halawatul ibadah, manis dan nikmatnya ibadah adalah apa? Wa may yarduna bi kismatillahi ta'ala. Yang kedua adalah kita kadang-kadang suka kagak sadar, kagak nerima takdir ketetapan Allah. Kita pengennya enak baik, lembangan dikasih orang enak pada terima. Bener apa bener? Kita pengen awak masih sehat, dia sehat. Orang tahu mau penyakit borongan ya, nemplok di awak, masya Allah, mata kotok, napas ampeng, jantung bocor, ginjal rusak, diabetes stadium 4, masya Allah, mana stroke gempor, ngetes di kursi roda.
Sa'allahu Rabbi. Padahal baik buruknya ketetapan Allah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seburuk apapun takdir kita, sepahit apapun takdir kita, segetir apapun takdir kita, ketika kita sadar semuanya dari Allah dan merupakan ketetapan Allah, ketika kita memandangnya dengan pandangan positif kepada Allah, kita tidak sadar sedang bermain api cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang manis takdir Allah, yang pahit juga takdir Allah. Hadirin jamaah sekalian, kadang-kadang kita orang nerimanya begini, ya Allah udahnya susah mana belangsak duit orang gablak, ngapa musibahnya nemplok di gua sih, romana ini urusan orang kelar-kelar. Ngapa orang dia beno katanya yang bandanya sablak-ablak, kontrakannya sererodan, mobil apa bi ada, motor merek apa bi templakin, mau duit di bank mana bi ada, ngapa orang dia yang duitnya banyak, apa gua yang belangsak, kan gitu ya. Ini yang kadang-kadang kita kagak sadar, merusak ketenangan hati kita. Jangan terlebih-lebih untuk ibadah kepada Allah. Wa mayaduna bi kismatillahi ta'ala, tidak menerima akan ketetapan Allah yang manis atau yang pahit, yang nikmat atau yang getir, semuanya merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara ketetapan Allah yang getir, yang berat, urusan semua orang juga punya urusan kok. Jadi jangan ngeluh. Bicara urusan, semua orang punya urusan, kagak ada orang yang hidupnya mulus-mulus tenang anteng aja. Kita ngeliat ono katanya dia mau rumah tangganya enak banget katanya. Ngapa orang tau berantem, orang tau katanya beklai laki bini romantis. Kok kita orang tahu di dalam rumah mah piring yang kembang-kembang melayang mulu. Ono katanya ustadz rumah tangganya katanya anteng-anteng aja, nikmat-nikmat aja, harmonis aja. Iya orang tahu saya mau pedal budok dakbe sama bini. Tuh, semuanya orang pasti punya masalah, cuman kadang kadarnya yang berbeda-beda, persoalannya beda-beda, masalahnya beda-beda. Makanya kita sering bangkatkan ketika kita zikir, apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa laha ma wa alaiha ma. Kesimpulannya kalimat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Ini kesimpulannya adalah Allah tidak pernah salah meletakkan beban di bahu seseorang. Sengaja Allah berikan ketetapan yang berat, yang pahit, yang pelik, yang sulit. Karena apa? Allah tahu kita mampu. Allah nggak mungkin ngasih masalah yang kita nggak mampu. Bener apa bener? Karena Allah pengen kita kuat, pertama. Yang kedua, kita pengen sadar semuanya ketetapan Allah. Yang ketiga, yang merusak ketenangan hati kita, idza amilu la yakhlisun, apabila kita beramal tidak ada keikhlasan di dalamnya. Padahal kata Rasulullah, la yaqbalullahu minal amal illa khalisatan wabtaghi bihi wajah. Allah tidak akan pernah menerima sekecil apapun ibadahmu kecuali ibadahnya itu ikhlas, mengharapkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu. Pertanyaannya, Ustadz, orang ikhlas kayak apa sih? Paling gampang po bang, nyontain orang ikhlas. Bagaimana nyontain orang ikhlas? Kayak orang berak. Begitu kita berak ngeden jatuh, plung, kita guyur, kagak pernah kita tengok lagi. Bener-bener. Begitu kita nongkrong di WC, keluar dah kita guyur, kagak pernah. Begitu kita guyur, kemana larinya tuh bocah ya? Kan orang. Ikhlas itu ibarat surat Al-Ikhlas. Qul huwallah, Allah lam yalid walam yakul lahu. Itu namanya surat apa? Al-Ikhlas. Pertanyaan, adakah kalimat ucapan ikhlas di dalamnya? Enggak ada, namanya surat Al-Ikhlas, tapi dalam lafaz, dalam ayatnya tidak ada kalimat tulisan lafaz ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Ikhlas digambarin begitu. Ketika sudah tidak lepas dari genggaman kita, jangan pernah diingat dan disebut lagi. Itu namanya ikhlas. Yang mau sekalian, yang keempat, yang merusak ketenangan ibadah atau merusak ketenangan hati kita, yaitu wa ya'lamunal ilma wala ya'malun. Kita ngaji mengaji, dengerin mendengerin, ustadz mana baik kita intilin, habib yang udung-udungnya kayak ban Vespa kita ikutin, majlis tali mana baik kita deprokin, ceramah yang mana baik kita dengerin baik. Wala ya'malun, tapi orang kepake, kagak dipake. Ngaji mengaji sama kayak nenek-nenek zaman sekarang. Ngapa ngaji tibang narcis doang, menjingin kudungan baru, baju gamis baru, tasnya tas Elizabeth, yang atuh Dior, yang atuh Zara, sendalnya yang atuh Rindi, yang atuh Dr. Kevin.
Kadang-kadang ngaji mengaji kemana aja. Udah pernah nanya belum sama bini kita? Bini kita ngaji ajab-ajaban kemana aja nyampe tuh ngaji bini kita. Kan banyak kan jadwal ngaji bini kita sama kita bang. Apalagi kalau udah bentar lagi mau muludan kemana aja nyampe tuh nenek-nenek. Muludan kemana aja nyampe, ngaji kemana aja nyampe. Pernah nanya dari mana mak? Ngaji di mana? Ngaji di sono. Siapa yang ceramah? Si Anu. Ngaji apa tadi? Ya begitu. Kan begitu. Iya tadi lo ngaji, datang ustadznya, datang ceramah, ngaji. Yang ngajinya boleh apa? Ya begitu. Kalau kayaknya iya lo ngaji bolehnya apa? Ya begitu bang, namanya orang ngaji mana-mana. Emang apa orang ngaji mana-mana? Ya begitu. Ini yang dikatakan tanpa kita sadar wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Ngaji mengaji kemana be nyampe, tapi sekecil sedikit apapun yang kita dapat kita tidak amalkan. Minimal kita ngaji lokan iya. Sedikit enggak ada yang nyangkut, itu biar kata dikit itu yang kita pakai. Makanya orang dulu mengaji orang macam-macam. Ngaji tauhid makanya sifat 20, ngaji fikih makai kitabnya Babul Minan. Orang dulu apa babul minan? Perukunan. Orang dulu mah perukunan kan gitu ya. Ngaji tauhidnya itu baca bolak-balik wujud kidamba mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsihi wadaniya kudrat ilmu hayasa ma basor kalam qadiron muridan aliman hayang samian basiron. Sampai udah tua begini kita masih hafal. Bener apa bener? Ngaji baca Quran dulu mah orang apa macam-macam kita. Masalah mah kita tahu suara kita sember, orang ada bakat jadi kiroat gitu mah ya. Sa'allah ngaji, ma guru ngaji alif ba ta sa jim ha ho dal jal ro je sin sod do to do ain ogin. Udah apal huruf hijaiyah, dikenalin yang di atas namanya harkat fathah, yang di bawah kasro, di atas ada bundelan ala palanya doma, ada huruf 3 terbalik celentang ke atas namanya tasdid. Orang dulu nyebutnya sidah. Udah apal hijaiyah, apal harokat, diajarin ngeja alif fathah a, alif kasro i, alif doma u, a i u, bat fathah ba, bakas robi ba doma bu. Tuh apa sampai gini hari. Bener apa bener? Udah bisa ngeja orang lantas Quran ora boleh. Juz amma mulai dari Al-Fatihah, mulai dari bismillah dibaca nggak boleh, diapain dieja. Dari bismillah ba sin sukun kasro bis mim alif lam sida kasro mil lam patalah ha kasrohi bismillahi. Bener apa bener? Masih ingat? Apa? Dipakai dikit apapun. Ini yang dimasukkan Hasan al-Basri wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Ngaji mengaji tapi hasil ngajinya tidak diamalkan. Walaupun kita ngaji kuping ada yang nyangkut, biar kata dikit orang Betawi petungan nyebutnya biar kata semetet, biar kata sekebet, nyangkut di pala, pakai amalin. Karena apa? Yang semetet bakal nganterin kita ke surga. Amin ngapa? Ya Allah ya Rabbah. Yang berikutnya yang kelima Hasan Basri yang membuat rusaknya ketenangan hati wa yaquluna rizqullah wa la yaskurun. Kita makan rezeki dari Allah, kita gegares rezeki dari Allah, kita telan rezeki dari Allah wa la yaskurun, tapi kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu. Allah kagak nyuruh apa-apa, rezeki dibagi, bagian lu dikasih. Allah cuma nyuruh apa? Wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Allah cuman kita nurut dengar kata, kan sama orang tua. Kalau lu dengar kata apa yang pinta juga gue bagi. Bener apa bener? Orang tua mau orang minta apa-apa sih mah anak, yang penting nurut taat sama orang tua. Bener apa bener? Biar kata lu geblek banget, lu tolol banget, dong banget, tapi denger kata omongan orang tua sayang. Bagian kata pinter kayak apa tahu, tapi kalau ngelawan orang tua, masya Allah, orang tua juga kadang-kadang mohon maaf, sumpah serapannya orang ketulungan. Biar kata pinter, tapi yang ada megelin hati orang dengar kata, emaknya kepuingan, akhirnya kesewotan, ketelonjokan ngomong. Kalau gua tahu lu gedenya bakal ngelawan be, emang gua dari kecil be lu gua gencet di pintu. Bener apa bener? Allah juga begitu.
Allah nggak minta apa-apa dari kita, semua dikasih buat kita. Allah cuma kita minta apa? Allah cuma minta kita taat sama Allah Subhanahu. Ketaatan kita sembahyang, ibadah, ngaji segala macam itu juga bukan buat Allah, balik lagi buat kita. Hadirin sekalian, makanya yang menyebabkan rusaknya ketenangan hati kita, sembahyang susah banget khusyuk, ibadah susah banget tenangnya hati. Kita harus sadar, wa yaquluna rizqullah wa la yashkurun. Banyak banget rezeki Allah yang kita telan, yang kita makan, yang kita garas, yang kita rasain, yang kita pakai, tapi syukur kita enggak kebanding dengan rezeki dan anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir, yang keenam, yang merusak ketenangan hati kita terlebih saat ibadah adalah wayadfanuna mautahum wala yuktabarun. Ada abang kita mati, emak kita mati, keluarga kita mati, batur kita mati, barisan kita mati, saudara kita mati, tetangga kita mati, menyelawat, dimandiin kita ngelihat, sembayang ngikut, dikuburin kita ngintilin, dipendam kita plototin, diuruk ditalkin, dibacain doa kita ndelekin, wala yuktabarun, kata Hasan Basri. Kau kebumikan, kau kuburkan, kau makamkan mayat jenazah saudara kerabat dan tetanggamu, wala yuktabarun, tapi engkau tidak mengambil itibar pelajaran berharga dari saudaramu yang mati, yang wafat. Hadirin, padahal kata Rasulullah, kafa bil mautil mau'idhah, cukuplah kematian saudara kerabat dan keluargamu sebagai nasihat berharga dalam kehidupanmu. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadar, hal yang mungkin kita anggap sepele, tapi justru itu yang mengakibatkan sulitnya mendapatkan ketenangan hati untuk ibadah, dan sulitnya mendapatkan ketenangan hati untuk taat kepada Allah, tidak mendapatkan, sulit mendapatkan yang namanya halawatul ibadah. Apa halawatul ibadah? Manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu. Makanya alhamdulillah, ini hari kita diberikan kemuliaan oleh Allah, kenikmatan dalam ibadah. Ngapa? Dari 5:30 kita deprok sampai 6:30 ke berasa. Kita deprok padahal nenek-nenek sebelah ada yang ribut dari tadi, pinggang kotes, pantat magel, kakinya kesemutan, pala pleng-plengan, mata kunang-kunang. Ustaz lama banget ceramahnya, gua mau pulang, gua mau bebenah gitu ya. Jauh sekali ya, ilah lama banget katanya nih ngajinya sampai subuh. Gua tau begini, gua ikut ngaji, mengapa gua takut orang kebagian nacuduk, kono kata nacuduk empok amah masa. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf kalau bahasanya Betawinya kebangetan kental, emang kebetulan saya orang Kreo, emang kalau katanya saya menyanyi gua emang bacot orang Kreo mah begini rata-rata, emang apa bacota doang, kasar, hatinya mah baik. Orang begitu mah orang Betawi mah begitu Pak. Mohon maaf nih yang sukunya Jawa, yang Padang, yang Sunda ya, mohon maaf ya. Orang Betawi mah begini congornya. Orang Betawi mah congornya begini, orang Betawi mah bacotnya begini, bacot doang kan kasar, hati mah baik. Bener apa bener? Kurang baik bagaimana orang Betawi mah? Orang Jawa nyaba ke Betawi dibikinin kampung Jawa. Orang Bali ke Betawi dibikinin kampung Bali. Orang Ambon ke Betawi dibikinin kampung Ambon. Orang Makassar ke Betawi dibikinin kampung Makassar. Saking bandanya habis, saking baiknya. Semua sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Bener apa bener? Lah kan nyai kita nyontennya begitu dulu. Abis kita dimaki-maki, diomelin sama nyai kita, sama emak kita. Abis dia maki-maki, diomelin kan dibagi duit ya. Orang Betawi itu begitu. Hadirin yang sekalian, mohon maaf kalau tutur bahasa saya, mohon maaf kurang tersusun, bahasa Betawi yang terlalu medok atau mungkin terlalu kasar, karena kebetulan emang saya makhluk kasar. Kalau saya makhluk halus makanya bubar semua ini ya. Ini saja kurang lebih, mohon maaf, nasihat buat saya pribadi. Kalau ada manfaatnya mungkin untuk kita semua, itu semata-mata hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung mudah-mudahan keistiqomahan bisa menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Ala hadiniyah wala kulli niyatin shalihah ila hadrat Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu kul sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, lakal hamdu ya ma'bud hamdan yafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalalika wa tikal karim wa dhim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna as'aluka bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa bihaqi bismillahirrahmanirrahim wa bihabbati bismillahirrahmanirrahim wa bimu'jizati bismillahirrahmanirrahim wa bimunzilati bismillahirrahmanirrahim. Irfa qadri wa yashir amri wa sadri ya man huwa kafha ya ain sad ha mim ain shin qaf alif lam mim ra alif lam mim sad. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum bismil hibbat wal qudrah wa bismi jabarut wal adama ij'alna min ibadika sholihin al muttaqin wa ahli ta'atikal mubitin ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal nikmah, abwabal rizki, abwabal quwwat, abwabal taubat, abwabal afiyat, abwabal sehat, abwabal salamat, abwabal rahmat, abwabal jannah. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah syarril akibah. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bareng-bareng kita baca dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.